Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Pendeta Jimmy Stephen Sundalangi. Hari ini kita akan memulai dengan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami yang telah mengaruniakan keselamatan. Dan firman keselamatan itu telah menjadikan kami makanan untuk kami nikmati setiap hari. Firman yang akan hendak kami baca, untuk kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita, Ibrani pasal 12 ayat 25 hingga ayat 26, firman Tuhan demikian. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tema renungan kita hari ini, Dia yang berfirman. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada yang bertanya kepada kita apakah benar Allah ada? Dari mana kita mengenal dan mengerti suara atau panggilannya? Sekarang dengan mudah kita dapat melihat dari dalam Alkitab. Ayat-ayat Ibrani pasal 12 ayat 25 hingga 26 mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan suara Tuhan dan menghadapkan diri kita kepadanya. Pertama, mendengarkan suara Tuhan. Allah berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya, baik melalui Alkitab maupun melalui perantaraan Roh Kudus. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menolak atau mengabaikan suara Tuhan yang datang kepada kita melalui berbagai cara. Termasuk melalui pengajaran dan nasihat orang percaya yang bijaksana. Kedua, peringatan dan hukuman. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah memberikan peringatan tentang akibat dosa dan kehidupan yang tidak taat. Dan mengingatkan kita agar tidak melupakan peringatan itu. Allah tidak menginginkan hukuman atau konsekuensi atas perbuatan dosa kita. Tetapi Dia ingin kita berbalik dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketiga, ketakutan akan Allah. Ayat ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kekudusan Allah. Ketika kita menyadari kebesarannya, kita harus hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak mengabaikan atau memandang remeh peringatan Tuhan. Yang keempat, janji Allah akan menggoncangkan. Ayat ini juga menyampaikan janji Allah bahwa pada akhir zaman Ia akan menggoncangkan bumi dan langit sebagai bagian dari penggenapan rencananya. Ini adalah pengingat bagi kita untuk hidup dalam persiapan dan setia kepadanya. Karena Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan rencananya pasti dan akan digenapinya. Firman Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan dan mentaati suara Tuhan. Menghargai peringatannya dan hidup dalam ketaatan dan ketakutan akan kehendak kebesaran Tuhan. Saat kita hidup dalam hubungan yang dekat dengan Allah, kita akan memahami kehendak-Nya bagi hidup kita. Dan siap menghadapi masa depan dengan keyakinan dan iman yang kokoh. Semoga firman Tuhan kita yang kita dengar hari ini selalu kita berpegang pada firman-Nya dan mengikuti kehendak-Nya dengan setia. Sabdamu abadi, Kidung Jemaat 50. Kita nyanyikan bersama. Sabdamu abadi, suluh langkah
sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami terus bersukacita akan firman Allah yang terus kami dengar. Dan kami diajak untuk terus mentaati firman Allah. Kami mohon ya Allah, terus berfirman kepada kami menjelang hari-hari ini yang begitu kuat untuk mengarahkan kami untuk terus dekat hanya kepadamu. Dan terus mendengarkan dan mengikuti kehendak-Mu di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.